menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edi Prabowo dengan penjara 5 tahun dan denda sebesar 400 juta rupiah. Bunyi putusan terlansir dari laman resmi MA perihal kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang dibacakan pada 7 Maret 2022 lalu. Sebuah vonis yang kala itu mengguncang publik karena dipandang tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat. Pasalnya, Edi yang ditingkat banding disanksi 9 tahun kurungan penjara di perkara nomor 942K/SUS/2022 itu dipotong hukumannya menjadi 5 tahun oleh Majelis Hakim Kasasi yang terdiri atas Sofyan Sitompul selaku Ketua Majelis, Ghazal Basaleh, dan Sininta Yuliansi Sibarani. Bunyi putusan kasasi tersebut di kemudian hari ternyata dikait-kaitkan dengan praktik dugaan gratifikasi dan suap yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status tersangka Ghazal Basaleh dalam pusara kasus pengurusan perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung. KPK bahkan sempat memanggil Sofyan Sitompul, namun tak dianggap oleh yang bersangkutan. Sofyan Sitompul terkesan memandang sebelah mata lembaga anti rasuah itu. Fenomena pat gulipat pengurusan perkara di MA kemudian menggiring anggota Komisi Hukum Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Santoso, bersuara lantang. Santoso menyebut dugaan industri hukum dalam lembaga peradilan sangat kental terasa. Ia menjabarkan industri hukum sebagai sebuah kondisi di mana dalam penanganan proses hukum, putusannya diatur sesuai dengan kehendak pemesan berperkara. Sistem kerjanya industri hukum itu seperti proses produksi di sebuah pabrik yang memproses suatu barang mentah menjadi barang jadi, yang akan diketahui bentuk barangnya, kualitasnya, jumlahnya, beserta berapa harga barang itu akan dijual, kata Santoso kepada Forum Keadilan pertengahan Juni 2023. Industri hukum ini dipastikan Santoso melibatkan hubungan sejumlah pihak yang memiliki kewenangan mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, sampai pada proses peradilan. Pada praktiknya bukan saling menjaga tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing agar terpisah, tidak saling mempengaruhi, tapi malah berkolaborasi untuk menggolkan hasil putusan yang telah disepakati, celoteh Santoso. Permainan putusan kasasi memunculkan fase kritis kepercayaan masyarakat atas hukum akibat rendahnya kualitas dan integritas para hakim agung, termasuk para pegawai di MA. Harus ada gerakan dari komponen bangsa baik pemerintah, parlemen, serta masyarakat. Terlebih Komisi Yudisial dengan fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan ditekankannya harus mampu memunculkan terobosan signifikan, khususnya dalam menyeleksi calon hakim agung berintegritas. Profil hakim agung yang lulus seleksi harus benar-benar amanah dan selesai dengan hidupnya. Pintunya ada di KY. Apakah para calon hakim agung yang akan dipilih oleh DPR itu benar-benar memiliki integritas, baik dalam sisi pengetahuan tentang hukum maupun moralitasnya? Banyak instrumen kriterianya, namun pintu masuk sesungguhnya ada di KY. Mesti ada sistem perekrutan yang ekstra ketat agar calon hakim agung yang terpilih tidak mau menerima suap berapapun jumlahnya, tutur Santoso. Syarat ekstra ketat dalam penyaringan calon hakim agung, diingatkan Santoso, harus dibuat di luar dari kebiasaan sebelumnya. Sebagai contoh, keluarga calon hakim agung turut menerima sanksi bila masih memainkan putusan yang akan diketuk. Istri atau suami calon dan anak-anaknya tanda tangan fakta integritas. Jika hakim agung tersebut korupsi, mereka akan menerima sanksinya juga. Dan banyak lagi syarat dibuat untuk menghilangkan perilaku koruptif, sambungnya. Namun terobosan-terobosan dilakukan dalam pembenahan sistem peradilan, diwanti-wanti Santoso tak boleh menabrak aturan yang ada.
Ia menyebut berbagai aturan dalam penyeleksian itu baru dapat dilakukan bila UU tentang KY dan yang berkaitan dengannya telah direvisi. Ketua Komisi Yudisial terpilih, Amzulian Rifai, tak menampik trust publik kepada peradilan di Indonesia masih jauh dari harapan. Ditangkapnya Hakim Agung karena dugaan permainan perkara menjadi puncak alasan perlunya terobosan radikal untuk membenahi sistem peradilan di Indonesia. Keterlibatan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan Hakim Agung Ghazal Basaleh dalam 4 gulipat pengurusan perkara, menurut Amzulian, menampar keras wajah peradilan di Indonesia. Perbuatan hina keduanya membuat banyak hakim yang baik, berintegritas, tidak berperilaku koruptif di setiap tingkatan pengadilan hingga pada tingkatan Hakim Agung terkena imbas pandangan negatif dari masyarakat. Mereka terpukul dan ingin ada tindakan pembaharuan di lingkungan kerja mereka. Kejadian itu sungguh menyakitkan bagi para hakim yang sepanjang karirnya bekerja dengan baik. Komentar Amzulian kepada Forum Keadilan, Sabtu 17 Juni 2023. Menurutnya, upaya mempengaruhi putusan hakim terjadi di setiap tingkatan dan dilakukan menggunakan segala cara. Akibatnya, jika ada praktek menyimpang, terkadang sulit untuk mendeteksinya. Ironisnya, kata Amzulian, umumnya petaka suap justru dimulai oleh pihak yang berperkara. Oknum pengadilan secara leluasa memfasilitasi niatan itu dengan mempengaruhi hakim nakal yang akhirnya tergiur mencari jalan pintas melalui kewenangannya. Amzulian menilai penyelesaian masalah jual beli perkara di lembaga peradilan memerlukan sejumlah tindakan radikal. Hal yang pertama harus dilakukan, yaitu negara mencukupi kebutuhan hakim. Saat ini, jumlah hakim disebut Amzulian minim di semua tingkatan, dari pengadilan negeri hingga ke Hakim Agung. Kondisi ini berimplikasi bukan hanya pada kualitas putusan, tapi juga besarnya potensi penyelewengan. Bahkan pada sebagian muncul hukum supply, penawaran dan demand, permintaan. Banyaknya orang yang berperkara dihadapkan pada jumlah SDM sangat terbatas. Bayangkan ada pengadilan tingkat pertama dengan 4 hakim saja, dengan perkara di atas 600 per tahun. Hakim Agung, terutama untuk pidana dan pajak, juga kurang sekali. Ada tidak political will negara untuk bertindak radikal dalam soal ini, tegasnya. Kedua, tindakan radikal yang dilakukan oleh MA, baik terhadap hakim maupun terhadap birokrat peradilan. Misalnya, sedemikian rupa merotasi semua pegawai pengadilan dalam jangka waktu tertentu. Ada sistem canggih yang terbangun untuk melakukan mutasi ini tanpa adanya sifat diskriminatif terhadap para pegawai. Langkah ekstrim lainnya untuk pembenahan yaitu memunculkan perlakuan kejam terhadap siapapun yang menjadi pegawai untuk dirotasi dan tidak terlalu lama menetap dalam satu jabatan. Upaya berikutnya untuk pembenahan yaitu Mahkamah Agung proaktif bekerja sama dengan aparat hukum untuk melakukan tindakan hukum tegas kepada jajaran pengadilan, termasuk tindakan penyadapan dan OTT, operasi tangkap tangan, hasil kerja sama MA dan APH, aparat penegak hukum. Tandas Guru Besar Universitas Sriwijaya ini. Melansir situs resmi Komisi Yudisial, pelaporan online masyarakat terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran mencapai 738 laporan. Dalam penanganan kasus suap perkara di MA, KPK telah menetapkan belasan tersangka yang sebagian diantaranya telah disidangkan. Sudrajat divonis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara proses persidangan terhadap Ghazal Basaleh masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung. Pada tanggal 10 Mei 2023, KPK kembali menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung MA Hasbi Hasan
dan Komisaris Wika Beton Dadan Triyudianto sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Tuai kritik karena tak melakukan penahanan. KPK menyebutkan Hasbi Hasan telah dicegah keluar negeri sejak 9 Mei hingga 9 November 2023. Penersangkaan Hasbi dan Dadan menyusul 15 tersangka lain, di mana 10 diantaranya merupakan hakim dan PNS di lingkungan MA.